Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan hadis qudsi terkait dengan larangan zalim yang kemarin. Hadis tersebut cukup panjang, kita akan selesaikan insyaallah di kesempatan saat ini. Sebelumnya saya akan bacakan yang kemarin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramtu zulma, telah aku haramkan kezaliman, ala nafsi, kepada diriku, fala waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan zalim itu bainakum, di antara kalian, muharraman, diharamkan, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Telah dibahas pembahasannya di kesempatan sebelumnya. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, kalian semua sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah padaku, ahdikum, ya, pasti akan aku berikan hidayah kepada kalian. Jadi taufik dan hidayah itu perkara yang sangat mahal, ya. Orang yang tidak diberikan taufik dan hidayah, jangankan di tempat maksiat, di masjid pun bisa maksiat. Orang yang tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, jangankan di tempat yang penuh dengan keburukan, di pesantren pun dia tidak bisa berbuat baik gitu, padahal tempat yang penuh kebaikan. Orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia lahir dari orang tua yang soleh, yang berilmu, orang tua yang menjaga agama, mungkin saja dia menjadi sebaliknya. Itulah mahalnya hidayah. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dapat melaksanakan sholat, kemudian kita dapat mengaji Al-Quran, dapat duduk di majelis ta'lim, dapat melihat kepada kekurangan-kekurangan diri kita, terus memperbaiki. Nah, semuanya adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu berhak dan layak untuk kita syukuri, karena tentu saja tidak semuanya mendapatkan itu. Karenanya di dalam hadis Rasulullah mengajarkan kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hati saya, ala dinik, di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang mengatur hati, sarrif qalbi ala ta'atik. Jadi tetapkan hati saya supaya taat kepada engkau. Nah, maka kata Allah, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Contohnya seperti doa tadi. Nah, ahdikum, pasti akan aku beri hidayah. Atau seperti kita dalam sholat 5 kali sehari, 17 kali paling tidak kita katakan ihdinas siratal mustaqim.
Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, kalian semua lapar. Illa, kecuali man at'amtuhu, orang yang aku beri makan, fastat'imuni, maka mintalah makan padaku, at'imkum, pasti akan aku beri makan. Jadi hakikatnya rezeki yang kita dapatkan sebetulnya hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dimakan oleh anak istri kita itu bukan kita hakikatnya, tetapi kita cuma jalan saja, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua Allah yang memberikan makan kita. Seandainya Allah mau, tentu Allah mampu memberikan sedikit cobaan kepada kita, kemudian kita menjadi kesulitan rezeki. Misalnya saat corona seperti ini, tentu saja pekerjaan menjadi susah, kemudian yang bekerja pun dirumahkan, lebih-lebih yang tidak bekerja dan sebagainya. Jadi hakikatnya Allah semua yang memberikan. Tetapi ketika seseorang diberikan kesusahan rezeki, apabila dia bersabar, maka itu adalah penggugur atas dosa-dosanya. Di dalam hadis qudsi yang lain disebutkan, apabila Allah ingin mengampuni dosa hamba, maka apabila Allah ingin mengampuni dosa seorang hamba supaya dia bersih menghadap Allah, maka di dunia dia diberikan dua hal. Pertama, sukmin, sakit. Kedua, qutri rizkin, rizki yang sempit. Jadi dua hal itu adalah sebenarnya penggugur dosa. Jadi dalam kondisi sulit seperti sekarang, kita meyakini bahwa Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita, hati kita bersabar atas ujian ini, walaupun tetap pikiran dan fisik kita berikhtiar, karena itu pun perintah dari Allah. Kira-kira jalan apa yang mungkin untuk kita mendapatkan rizki. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, kalian semua telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian, fastaksuni, maka mintalah pakaian padaku, aksukum, pasti aku akan beri kalian pakaian. Tentu saja kita lahir ke dunia ini sama sekali tidak membawa apa-apa, maka Allah rizkikan melalui orang tua kita pakaian. Setelah kita dewasa punya pekerjaan, rizkikan melalui tangan kita pakaian. Itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta pakaian kepada Allah. Tentu saja fungsi pakaian ini untuk menutup aurat, gitu, sehingga jangan sampai seseorang menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, karena fungsinya berarti tidak berlaku kalau seperti itu. Kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'una, kalian berbuat salah, bil laili wan nahari, siang dan malam. Jadi kita ini mahalul khata' wan nisyan, selalu salah. Diusahakan benar pun kadang-kadang ada saja kesalahan. Itu karena memang sudah wataknya kita manusia seperti itu. Tetapi wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tapi sebaliknya Allah itu selalu mengampuni. Kita selalu salah, Allah selalu mengampuni. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku yang mengampuni semua dosa. Karenanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang tawwabin. Tawwab kalau dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah. Beda dengan taib. Taib orang yang tobat, mungkin sekali dua kali tobat sudah selesai. Tapi tawwab, dia tidak pernah berhenti bertobat. Karena sifat manusia adalah selalu salah, maka manusia yang baik itu selalu bertobat.
Ada ulama mengatakan kadang-kadang kita ini perlu belajar dari setan, gitu. Nah, bagaimana bentuk belajar dari setan itu? Setan itu tidak pernah menyerah untuk menggelincirkan orang dari jalan Allah agar punya teman di neraka nanti. Si fulan soleh, kemudian dia goda dari pintu, misalnya pintu ini tidak masuk, digoda dari jalan lain, mungkin melalui istrinya, mungkin melalui anaknya, mungkin melalui kasab usahanya, mungkin melalui ibadahnya. Selalu dicari jalan untuk menggelincirkan. Jadi sekarang mungkin gagal, nah sebentar lagi berusaha lagi sampai manusia itu wafat, tidak pernah berhenti. Nah, kenapa kita orang beriman tidak belajar dari setan? Yakni sampai kita wafat jangan berhenti menghadap menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita gagal pada satu kesempatan, kita bangkit lagi, kemudian bertobat, kemudian kembali lagi. Gagal lagi, kemudian kembali lagi. Seperti itu sampai kita wafat. Jangan kalah dengan, sedangkan setan itu ingin menjerumuskan orang ke neraka dan kita ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan menolong orang yang tidak pernah berputus asa itu. Makanya disebut tawwabin, orang yang terus bertobat. Nah, fa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku adalah yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah kepadaku, aghfir lakum, pasti aku ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri, kalian tidak akan mampu memadaratkan aku. Fatadurruni, ya, sehingga kalian bisa membuat aku celaka. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, juga kalian tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku sehingga aku dapat manfaat dari kalian. Kita makhluk Allah tentu saja tidak mampu membuat Allah celaka, membuat Allah juga bermanfaat bagi Allah juga tidak bisa. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya manusia dan jin, dari orang pertama, dari Nabi Adam sampai orang terakhir di hari kiamat, semuanya, jinnya juga sama, dari jin yang pertama sampai yang terakhir yang ada di dunia ini, semuanya punya kualitas seperti kualitas Nabi Muhammad. Keimanannya, kesolehannya, taqarrubnya, ketakwaannya, semuanya punya kualitas terbaik seperti Nabi Muhammad. Seandainya seperti itu, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sama sekali kekuasaan Allah tidak bertambah dengan itu semua. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, seandainya orang pertama sampai orang terakhir, tidak terkecuali jin yang pertama sampai jin yang terakhir di alam dunia ini, tidak terkecuali mereka semuanya punya kualitas seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya makhluk. Katakanlah semuanya sama seperti Fir'aun, kejahatan, kezalimannya, kekafirannya. Maka kata Allah, itu pun sama, mana qasadzalika fi mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita memberi manfaat, memberi madarat kepada Allah. Kemudian ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Seandainya semua manusia dari zaman orang pertama di dunia sampai orang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir tanpa terkecuali, semuanya berdiri di satu tempat yang luas sekali,
Kemudian fasa'aluni, semuanya meminta kepada Allah serentak. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, Allah sanggup mengabulkan semua keinginannya satu-satu. Ya, mana qasadzalika mimma indi, dan itu tidak mengurangi kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yankusul mikhyatu ida udkhilal bahr, kecuali seolah-olah seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Nah, tetesnya itulah pemberian Allah kepada makhluk. Saking maha kayanya, tidak terbatas kekayaan Allah. Maka ya ibadi, terakhir Allah ingin menyampaikan kepada kita, hiya a'malukum. Jadi amal kita itu tidak memadaratkan Allah, tidak merugikan Allah, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Hiya a'malukum, amal kita adalah amal untuk kita sendiri. Wahsiha lakum, nanti di akhirat akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku penuhi semua balasan kebaikan dan keburukan itu kepada kalian, kata Allah. Ya. Faman wajada khairan, barang siapa ketika di akhirat dia mendapatkan nilai yang baik, falyahmadillah, maka bersyukurlah, pujilah nama Allah, karena semuanya adalah pertolongan dari Allah. Waman wajada ghairu dzalika, tapi barang siapa yang mendapati sebaliknya, nilai catatan yang buruk, timbangan kebaikan yang sedikit, keburukan yang lebih banyak, fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah sekali-kali dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa akhirat itu disebut yaumul hasrah, hari penyesalan. Karena semua orang menyesal, orang bermaksiat ataupun orang taat menyesal. Di dalam Quran disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Dalam tafsir Sawis katakan semua manusia tidak terkecuali rugi semua, orang taat, orang maksiat. Dalam tafsir sebutkan orang maksiat rugi, tidak perlu dijelaskan lagi, itu sudah mafhum semuanya. Nah, tapi orang taat rugi, bagaimana bentuk kerugiannya? Maksudnya adalah seseorang ketika berbuat taat, sebetulnya dia mampu melakukan yang lebih dari itu, tetapi tidak dilakukan. Nah, makanya terasa rugi olehnya di akhirat nanti. Sehingga kita hidup di dunia ini dikatakan untuk mengurangi penyesalan kita di akhirat, maka kita beramal dengan amal terbaik. Itulah hadis yang sahih terkait dengan hadis qudsi yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan baik yang membacakan atau yang menyimak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.